Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayatullah dari PSKPS Angkatan 2023 dari Universitas Lambung Mangkurat. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait materi sistem reproduksi pria dan wanita. Sistem reproduksi pria di dalam bahasa Latin disebut dengan sistema genitalia maskulina, sedangkan sistem reproduksi wanita dikenal dengan sistema genitalia feminina. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait dengan sistema genitalia maskulina atau sistem reproduksi pria. Sistem reproduksi pria adalah salah satu sistem dalam tubuh yang memiliki peran utama dalam produksi, penyimpanan, dan pengiriman sperma yang dibutuhkan untuk reproduksi seksual. Sistem ini terdiri dari beberapa organ utama yang secara anatomis dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu organ dalam atau interna dan juga organ luar atau eksterna. Berikut adalah penjelasan terkait reproduksi pria secara anatomi kedokteran. Yang pertama yaitu organ reproduksi ekstern atau organ yang ada di bagian luar. Yang pertama adalah penis. Penis adalah organ kopulasi pria yang berfungsi sebagai saluran keluarnya urin dan sperma. Secara struktural, penis terdiri dari 3 kolom jaringan erektil. Yang pertama yaitu corpus cavernosum atau 2 kolom besar terletak di sisi atas penis dan bertanggung jawab atas kekakuan penis selama ereksi. Jadi singkatnya, corpus cavernosum ini bertanggung jawab atas terjadinya ereksi dari penis tersebut. Selanjutnya adalah corpus spongiosum. Corpus ini terletak di bawah dari corpus cavernosum. Corpus cavernosum berada di sini, corpus spongiosum berada di bawahnya, mengelilingi uretra. Jadi corpus cavernosum, corpus spongiosum di tengahnya dilewati oleh uretra atau saluran yang membawa urin dan sperma keluar dari tubuh. Kemudian corpus spongiosum tadi itu melebar pada ujungnya untuk membentuk glans penis yang akan saya jelaskan selanjutnya. Corpus spongiosum ini dilapisi oleh jaringan spongiosa. Selanjutnya yaitu adalah glans penis. Glans penis adalah ujung penis yang berbentuk kerucut dan sensitif terhadap rangsangan seksual atau yang disebut dengan sexual arousal atau gairah. Glans penis ini adalah bagian yang dilindungi oleh lapisan kulit yang disebut prepusio atau kulup pada pria yang tidak disunat. Jadi pada orang intermezzo sedikit, pada orang yang disunat, pada anak umumnya yang dihilangkan ataupun yang dibersihkan itu adalah lipatan kulit dari glans penis ini. Selanjutnya di antara dari glans penis dan juga penis ini terdapat yang namanya corona gland. Corona gland ini di dalamnya terdapat glandula prostata, atau glandula prostatica, tergantung bahasa. Corona gland ini pada orang yang tidak disunat itu akan menumpuk karena letaknya di dalam dan tidak bisa dibersihkan kecuali disunat tersebut. Jadi itu akan menimbulkan bau yang tidak enak seperti bau amis dan semacamnya, karena corona gland ini menghasilkan yang namanya smegma. Smegma ini adalah jaringan lemak yang bisa disebut kotor, jadi harus dibersihkan pada orang yang atau bisa disebut dengan disunat tersebut. Oke, baik, selanjutnya saya akan bahas kembali, mundur kembali sedikit terkait dengan glans penis atau glans penis tersebut mudah terangsang atau sexual arousal atau gairah. Jadi yang terjadi adalah arteri dorsal itu terjadi vasodilatasi, kemudian terjadi ereksi dari corpus cavernosum atau biasa disebut dengan ballooning. Corpus cavernosus tadi adalah organ reproduksi, sedangkan corpus spongiosum adalah organ urinarius. Ketika ereksi tadi corpus cavernosus, uretra itu harus terbuka, maka spongiosum menjadi bantalan agar uretra tersebut dapat berjalan dengan baik dan tidak tertutup. Selanjutnya agak naik ke atas itu ada namanya prostat. Prostat itu memiliki otot
Yang pertama yaitu musculus pubococcygos. Seperti namanya yaitu pubo dan coccygos. Pubo yakni adalah pubis dan juga coccygos adalah os coccygos. Jadi musculus ini menghubungkan antara pubis dengan os coccygos. Selanjutnya terdapat musculus atau otot musculus sphincter eksterna dan interna. Seperti namanya, musculus sphincter ureter terletak di luar eksterna dan terjadi secara sadar, sedangkan musculus sphincter uretra interna terjadi secara otonom atau tidak sadar. Selanjutnya ada vesica urinaria, kemudian ada uretra pars prostat. Jadi jika teman-teman tahu, ada seorang laki-laki itu pada pagi hari itu terjadi ereksi pada penisnya, dan itu adalah hal yang normal. Justru ketika hal itu yang terjadi, maka bisa kemungkinan ada terjadi gangguan dari seksualitasnya. Jadi ereksi yang terjadi pagi hari itu normal karena uretra pars prostat tadi menekan prostat sehingga terjadi sensasi terjadi adrenalis, terjadi sensasi ereksi. Kemudian organ yang menghasilkan semen lalu disimpan di vesicula seminalis. Sedangkan untuk spermatozoa itu disimpan di ampula vas deferens. Oke, struktur yang selanjutnya yaitu adalah skrotum. Setelah dari penis ada yang namanya skrotum. Skrotum adalah kantong kulit yang menggantung di bawah penis dan berfungsi sebagai pelindung bagi testis. Karena skrotum itu membantu menjaga suhu testis agar tetap lebih dingin daripada suhu tubuh yang penting untuk produksi sperma. Skrotum terdiri dari lapisan otot polos yang disebut otot dartos yang membantu dalam pengaturan suhu dengan cara mengkerut atau merilekskan skrotum. Ketika skrotum ini berfungsi untuk menjaga suhu tubuh. Jadi ketika suhu tubuh di luar itu dingin, maka skrotum ini dengan pengaturan suhu akan mengkerut. Sedangkan dalam cuaca panas, skrotum ini akan merileks tergantung suhu yang terjadi di luar untuk menjaga suhu testis agar tetap lebih dingin daripada di luar. Jadi rumusnya adalah suhu testis harus lebih dingin atau lebih rendah daripada suhu tubuh untuk produksi sperma yang baik. Itulah tadi untuk organ reproduksi eksternal atau organ reproduksi luar, bagian luar. Setelah bagian luar, kita masuk ke bagian dalam. Organ reproduksi internal atau organ yang berada di dalam terdiri dari beberapa, yakni testis, epididymis, vas deferens, vesicula seminalis, prostat, dan juga kelenjar bulbo-uretra atau kelenjar Cooper. Baik, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah testis. Testis adalah dua organ berbentuk oval yang terletak di dalam skrotum. Jadi skrotum tadi yang melapisi dari testis itu. Mereka memiliki dua fungsi utama. Yang pertama adalah spermatogenesis atau proses pembentukan sperma. Ini terjadi di dalam tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus itu sendiri, jika dilihat, itu memiliki struktur yang berlika-liku di dalam dari testis. Selanjutnya, berfungsi untuk produksi hormon testosteron. Testis ini berfungsi sebagai kelenjar endokrin atau kelenjar yang menghasilkan hormon, yaitu testosteron, hormon dari laki-laki, yang penting untuk perkembangan karakteristik seksual sekunder pada pria. Contohnya yaitu adalah suara berat yang terjadi ketika pubertas, kemudian pertumbuhan rambut wajah, dan peningkatan massa otot. Selanjutnya adalah epididymis. Epididymis adalah struktur berbentuk tabung panjang yang melingkar di belakang setiap testis. Fungsi utama epididymis adalah untuk menyimpan dan mematangkan sperma yang diproduksi oleh testis, yang diproduksi di testis. Sperma membutuhkan waktu sekitar 2 minggu untuk matang di dalam epididymis sebelum siap untuk ejakulasi. Jadi proses pematangan sperma itu sekitar 2 minggu dan disimpan di dalam epididymis sebelum ejakulasi atau dikeluarkan. Selanjutnya adalah yang ketiga adalah vas deferens. Vas deferens adalah saluran panjang yang menghubungkan epididymis tadi yang menyimpan sperma dengan vesicula seminalis yang akan saya bahas setelah ini.
Selama ejakulasi, sperma yang matang akan bergerak dari epididymis, bergerak melalui fase difference tadi dari epididymis ke uretra, yang kemudian dikeluarkan melalui penis. Selanjutnya yang saya sebutkan tadi adalah vesicula seminalis. Vesicula seminalis adalah dua kelenjar yang terletak di belakang dari kantung kemih. Kelenjar ini menghasilkan cairan kental yang kaya fruktosa, yang berfungsi untuk memberi nutrisi pada sperma dan membentuk sebagian besar volume cairan semen. Selanjutnya adalah prostat. Prostat atau kelenjar prostat adalah organ sebesar kacang kenari. Bisa dibayangkan kacang kenari adalah organ yang terletak di bawah dari kantung kemih dan mengelilingi dari uretra. Prostat menghasilkan cairan yang bersifat alkali yang membantu melindungi sperma dengan menetralkan keasaman lingkungan uretra dan vagina. Cairan prostat ini juga berkontribusi terhadap volume cairan semen. Yang terakhir adalah kelenjar bulbouretral atau kelenjar Cowper. Kelenjar ini terletak di bawah prostat dan berfungsi untuk menghasilkan cairan praejakulasi atau sebelum ejakulasi yang membantu melumasi uretra. Jadi uretra itu dilumas terlebih dahulu dan menetralkan sisa-sisa urin yang mungkin bersifat asam sehingga menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk lewatnya sperma. Nah, baik, setelah penjelasan tadi adalah terkait dari anatomi sistem reproduksi pria. Selanjutnya saya akan bahas lebih dalam terkait fungsi dan juga proses fisiologisnya. Yang pertama adalah spermatogenesis. Seperti yang kita tahu, spermatogenesis berasal dari kata sperma. Sperma yang ada pada laki-laki. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma yang terjadi di dalam tubulus seminiferus pada testis. Proses ini dipicu oleh hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari dari seminiferus pada testis. Proses yaitu hormon yang dihasilkan kelenjar pituitari tadi dihasilkan oleh otak, yaitu hormon luteinizing atau disingkat dengan LH, dan hormon perangsang folikel yang disebut dengan FSH. LH merangsang sel Leydig di testis, jadi dalam testis ada yang namanya sel Leydig untuk memproduksi testosteron, sementara FSH bersama testosteron merangsang sel Sertoli di tubulus seminiferus melalui proses spermatogenesis. Umumnya proses spermatogenesis ini terjadi berlangsung selama sekitar 64 hari dan melibatkan pembelahan mitosis dan juga meiosis yang kompleks yang menghasilkan spermatid haploid dengan setengah jumlah kromosom. Spermatid ini kemudian mengalami spermiogenesis di mana mereka berkembang menjadi sperma dengan kepala yang mengandung nukleus, bagian tengah yang kaya mitokondria untuk energi, dan juga ekor bagian belakang untuk motilitas atau biasa disebut juga dengan flagel. Fungsi selanjutnya yaitu ereksi dan ejakulasi. Ereksi adalah hasil dari stimulasi seksual yang memicu relaksasi otot-otot pembuluh darah di penis yang memungkinkan darah mengisi ruang-ruang di dalam korpus cavernosum. Peningkatan tekanan darah dalam penis menyebabkan ereksi. Dan proses ini dikendalikan atau ditanggung jawab oleh sistem saraf parasimpatis. Seperti yang saya bilang tadi, ereksi terjadi di corpus cavernosum. Selanjutnya yaitu adalah ejakulasi atau pelepasan. Ejakulasi adalah pelepasan semen yang mengandung sperma dari uretra keluar tubuh melalui penis. Proses ini dimulai dengan kontraksi vas deferens, vesicula seminalis, dan juga prostat yang menggerakkan semen ke uretra atau saluran tadi. Ini diikuti oleh kontraksi otot dasar panggul yang cepat dan kuat yang mendorong semen keluar dari tubuh. Ejakulasi dikendalikan oleh sistem saraf simpatis. Jadi untuk ereksi tadi dikendalikan oleh saraf parasimpatis, sedangkan ejakulasi dikendalikan oleh sistem saraf simpatis. Selanjutnya yaitu adalah regulasi hormonal atau regulasi dari hormon-hormon. Yang pertama, sistem reproduksi pria perlu kita garis bawahi terlebih dahulu. Sistem reproduksi pria sangat dipengaruhi oleh hormon yang diproduksi oleh kelenjar pituitari dari otak dan juga testis. Hormon utama yang terlibat adalah yang pertama yaitu testosteron yang hanya dimiliki laki-laki yang diproduksi oleh sel Leydig di testis. Hormon ini bertanggung jawab untuk perkembangan organ reproduksi pria, produksi sperma, dan karakteristik
karakteristik seksual sekunder tadi, seperti pertumbuhan bulu di wajah, suara berat, dan lain-lain. Yang kedua adalah LH atau hormon luteinizing hormone dan hormon perangsang folikel FSH, follicle stimulating hormone. Kedua hormon ini diproduksi oleh kelenjar pituitari anterior dan bekerja merangsang produksi testosteron dan spermatogenesis di testis. Jadi kalau kita bikin sebuah alur untuk regulasi hormonal ini, pertama dari LH dan FSH yang dari kelenjar pituitari anterior itu merancang produksi testosteron, dan testosteron ini barulah menghasilkan produksi sperma dan terjadilah spermatogenesis di testis. Baik, selanjutnya mungkin kita akan bahas terkait gangguan dan penyakit pada sistem reproduksi pria yang perlu untuk diketahui. Beberapa gangguan umum pada sistem reproduksi pria termasuk yang pertama adalah infertilitas pria. Dapat disebabkan oleh gangguan spermatogenesis, varikokel, gangguan hormon, atau obstruksi pada saluran reproduksi. Selanjutnya adalah disfungsi ereksi, yaitu adalah ketidakmampuan ereksi. Secara singkatnya, ketidakmampuan untuk mencapai atau mempertahankan ereksi yang cukup untuk hubungan seksual. Penyebabnya bisa dari psikologis, neurologis, vaskular, ataupun hormonal. Kemudian yang ketiga ada yang namanya penyakit atau gangguan, yaitu prostatitis, yakni peradangan pada kelenjar prostat yang bisa disebabkan oleh infeksi ataupun hal lainnya. Kemudian yang terakhir yang akan saya bahas terkait gangguan dan penyakit adalah kanker prostat, yang merupakan salah satu kanker paling umum pada pria, terutama pada usia lanjut. Oke, baik, kita sudah bahas tadi terkait sistem reproduksi pria, mulai dari organ reproduksi, eksterna dan interna, kemudian fungsi dan proses fisiologis, regulasi hormonal, gangguan dan penyakit pada sistem reproduksi pria. Saya izin menyimpulkan sedikit terkait dari materi sistem reproduksi pria tadi, yakni sistem reproduksi pria merupakan sistem yang kompleks dan terintegrasi, yang berperan dalam produksi dan pengantaran sperma, serta produksi hormon testosteron, hormon laki-laki. Fungsi sistem ini sangat dipengaruhi oleh regulasi hormonal dan memerlukan koordinasi yang baik antar berbagai organ dan struktur. Jadi, memahami anatomi dan fungsi fisiologis dari sistem ini penting untuk mengenali dan mengelola berbagai kondisi yang dapat mengaruhi kesehatan reproduksi pria. Selanjutnya kita akan membahas terkait sistem reproduksi wanita atau sistema genitalia feminina. Sistem reproduksi wanita adalah salah satu sistem yang berperan penting dalam proses reproduksi manusia, juga khususnya pada wanita, mulai dari reproduksi sel telur atau oosit, ovum, pembuahan, perkembangan janin, hingga persalinan. Secara anatomi, sistem reproduksi wanita terdiri dari organ-organ yang berada di dalam dan di luar rongga panggul. Berikutnya adalah penjelasan mengenai sistem reproduksi wanita secara anatomi kedokteran. Tadi sudah disebutkan bahwa ada organ reproduksi eksternal bagian luar dan juga organ reproduksi internal bagian dalam. Organ reproduksi eksternal yang pertama adalah vulva. Vulva adalah istilah yang mencakup semua struktur genitalia eksternal wanita. Bagian utama dari vulva meliputi yang pertama adalah mons pubis. Mons pubis adalah jaringan lemak yang berada di atas tulang kemaluan simfisis pubis. Tulang kemaluan atau simfisis pubis. Mons pubis juga biasanya tertutup oleh rambut pubis setelah terjadi pubertas pada wanita. Kemudian yang kedua adalah labia mayora atau tulisan labia majora. Labia mayora, dua lipatan kulit yang tebal dan berisi lemak yang melindungi struktur genitalia yang lebih dalam. Bagian luar dari labia mayora biasanya juga ditutupi oleh rambut pubis juga. Kemudian yang ketiga adalah labia minora. Setelah labia mayora ada juga labia minora. Labia minora juga dua lipatan kulit tapi yang lebih tipis yang berada di dalam labia mayora. Labia minora mengelilingi lubang vagina dan uretra
dan bertemu di bagian anterior untuk membentuk prepucium clitoris. Selanjutnya adalah klitoris. Klitoris adalah organ kecil yang sangat sensitif terhadap rangsangan seksual. Organ ini terletak di bagian anterior vulva di mana labia minora bertemu. Klitoris memiliki jaringan erektil yang mirip dengan penis pada pria dan sangat kaya akan ujung saraf. Kemudian yang terakhir adalah vestibulum atau area yang dikelilingi oleh labia minora tadi, di mana lubang uretra, vagina, dan kelenjar Bartholin terletak. Vestibulum adalah ruang masuk ke dalam organ reproduksi internal. Kemudian setelah bahas dari vulva tadi, ada yang namanya himen. Himen adalah selaput tipis yang sebagian menutupi lubang vagina pada wanita muda yang belum pernah berhubungan seksual. Himen bisa robek karena aktivitas fisik, penggunaan tampon, atau hubungan seksual. Meskipun beberapa wanita mungkin lahir tanpa himen. Jadi bisa disebut juga himen adalah perawan dari wanita. Kemudian terakhir adalah kelenjar Bartholin yang sempat saya sebutkan tadi, yang adalah terkait bagian dari vulva tadi di vestibulum. Kelenjar Bartholin adalah sepasang kelenjar kecil yang terletak di kedua sisi lubang vagina. Kelenjar ini berfungsi untuk menghasilkan cairan yang membantu melumasi vagina selama rangsangan seksual. Setelah membahas tentang organ reproduksi bagian luar atau eksternal, kita masuk ke bagian dalam atau organ reproduksi internal. Organ reproduksi internal terdiri dari beberapa. Yang pertama adalah vagina, kemudian cervix, uterus atau rahim, kemudian saluran tuba fallopi, dan juga ovarium. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah vagina. Vagina adalah saluran berotot yang elastis untuk menghubungkan bagian luar tubuh dengan rahim. Vagina berfungsi sebagai saluran keluarnya darah menstruasi, tempat masuknya penis selama hubungan seksual, dan jalan lahir saat persalinan. Panjang vagina ini bervariasi, umumnya antara individu ya. Umumnya berkisar sekitar 7,5 sampai 10 cm panjang dari vagina tadi. Struktur dari vagina yang pertama adalah vagina memiliki dinding yang terdiri dari beberapa lapisan-lapisan. Yaitu yang pertama adalah epithelium, yaitu lapisan terluar yang tersusun dari sel-sel epitel berlapis pipih yang tahan terhadap gesekan. Kemudian yang kedua adalah lamina propria, lapisan jaringan ikat di bawah dari epitel tadi yang kaya akan pembuluh darah dan serabut elastis. Kemudian yang terakhir adalah lapisan otot, yaitu terdiri dari otot polos yang berfungsi untuk kontraksi dan relaksasi dinding rahim. Relaksasi dari dinding vagina maksudnya. Setelah bahas vagina, yang struktur kedua adalah cervix. Cervix adalah bagian bawah rahim yang menyempit dan menonjol ke dalam vagina. Cervix berfungsi sebagai pintu masuk ke rahim dan mengeluarkan lendir yang berubah konsistensinya sepanjang siklus menstruasi untuk memfasilitasi atau menghalangi sperma yang masuk untuk mencapai rahim. Cervix tadi terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama adalah echocervix atau bagian cervix yang terlihat dari vagina. Echocervix dilapisi oleh epitel berlapis pipih. Kemudian yang kedua adalah endocervix, saluran yang menghubungkan echocervix dengan rongga rahim. Endocervix dilapisi oleh epitel kolumnar yang menghasilkan lendir. Selanjutnya yang ketiga adalah uterus atau rahim. Uterus adalah organ berotot yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya embrio. Setelah fertilisasi dari embrio berkembang di dalam uterus atau rahim, dan janin juga selama kehamilan. Uterus terletak di tengah-tengah dari panggul di antara kantong kemih dan rektum. Uterus memiliki bentuk seperti buah pir. Jika dibayangkan, buah pir terbalik dan terbagi menjadi beberapa bagian. Ada 3. Yang pertama adalah fundus, bagian atas uterus yang berbentuk seperti kubah, terletak di atas tempat pertemuan saluran tuba fallopi dan juga rahim. Kemudian yang kedua adalah korpus. Seperti namanya korpus adalah badan, yaitu badan rahim. Korpus adalah bagian utama dari uterus yang menjadi tempat implantasi embrio dan perkembangan janin. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah isthmus, yaitu bagian sempit yang menghubungkan korpus dengan cervix. Isthmus yaitu penyempitannya.
Selanjutnya, dinding uterus. Ini juga terbagi menjadi beberapa lapisan utama. Yang pertama adalah endometrium, lapisan dalam yang melapisi rongga rahim. Endometrium mengalami perubahan selama siklus menstruasi dan merupakan tempat implantasi embrio. Lapisan ini terdiri lagi dari dua bagian. Yang pertama yaitu stratum basalis atau lapisan dasar. Ini lapisan yang permanen, dan stratum functionalis atau lapisan yang menebal dan luruh selama menstruasi. Setelah endometrium baru kita ke myometrium. Myometrium adalah lapisan tengah yang terdiri dari otot polos. Myometrium bertanggung jawab untuk kontraksi selama menstruasi dan persalinan. Kemudian yang terakhir adalah perimetrium atau lapisan luar, yang merupakan bagian dari peritoneum atau selaput yang melapisi organ perut. Jika kita bayangkan, lapisan tadi adalah, kalau lapisan paling dalam adalah endometrium, kemudian tengahnya myometrium, kemudian yang paling luar adalah perimetrium. Selanjutnya adalah saluran tuba atau disebut juga dengan tuba Fallopi. Saluran tuba atau tuba Fallopi adalah dua saluran panjang dan tipis yang menghubungkan ovarium dengan uterus. Ovarium dengan uterus. Saluran ini berperan penting dalam transportasi oosit sel telur dari ovarium ke uterus. Jadi oosit sel telur itu kan terdapat di tuba Fallopi. Di ini ovarium. Jadi ini adalah apa tadi namanya? Rahim atau uterus. Kemudian tuba Fallopi adalah saluran dua ini yang menghubungkan dari ovarium yang terjadi proses oosit ini. Kemudian ketika terjadi fertilisasi, ovum yang dari ovarium ini akan berjalan, oosit akan berjalan melalui tuba Fallopi ke rahim. Saluran tuba terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah infundibulum atau bagian yang berbentuk corong ya, benar sih corong. Letaknya dekat dengan ovarium. Infundibulum memiliki fimbriae yang adalah struktur seperti jari yang membantu menangkap oosit setelah ovulasi. Kemudian yang kedua adalah ampula. Ampula adalah bagian terlebar dari saluran tuba tadi, yang ini tempat terjadinya pembuahan. Yang terakhir adalah isthmus, adalah bagian sempit yang menghubungkan ampula dengan uterus tadi. Terakhir adalah ovarium, adalah dua organ berbentuk oval yang terletak di kedua sisi uterus. Kedua sisi uterus, ovarium memiliki dua fungsi utama. Yang pertama adalah oogenesis, yaitu proses pembentukan dan perkembangan oosit atau sel telur. Ovarium mengandung folikel-folikel yang masing-masing berisi satu oosit. Setiap siklus menstruasi, satu folikel akan berkembang dan melepaskan oosit yang matang melalui proses ovulasi. Kemudian yang kedua adalah produksi hormon, yaitu ovarium juga berfungsi sebagai kelenjar endokrin, kelenjar menghasilkan hormon yang menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Ada dua nih, yang mengatur siklus menstruasi dan juga mendukung kehamilan, membantu kehamilan. Ini tadi adalah penjelasan terkait anatomi dari sistema genitalia feminina, organ reproduksi wanita. Selanjutnya adalah terkait siklus menstruasi dan juga ovulasi. Menstruasi kita adalah hal yang umum terjadi pada wanita, yang terjadi secara rutin, dan juga tidak ada ovulasi saat menstruasi tersebut. Siklus menstruasi adalah serangkaian perubahan fisiologis yang terjadi di tubuh wanita yang mempersiapkan sistem reproduksi untuk kehamilan. Siklus ini berlangsung sekitar 28 hari dan terdiri dari beberapa fase. Yang pertama, yaitu fase menstruasi. Fase ini dimulai pada hari pertama siklus menstruasi, ketika lapisan endometrium, yaitu stratum functionalis, meluruh dan keluar melalui vagina dalam bentuk darah menstruasi. Fase ini berlangsung selama 3-7 hari. Kemudian yang kedua adalah fase folikular. Selama fase ini, hormon FSH, follicle stimulating hormone, yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari merangsang perkembangan folikel di ovarium. Folikel yang berkembang akan memproduksi estrogen yang menyebabkan penebalan endometrium untuk mempersiapkan kemungkinan implantasi embrio. Kemudian yang ketiga adalah ovulasi.
ovulasi terjadi sekitar hari ke-14 di siklus, di mana kadar hormon LH atau luteinizing hormon meningkat secara tiba-tiba, menyebabkan folikel yang matang tadi melepaskan oosit ke saluran tuba. Oosit dapat dibuahi oleh sperma dalam 12-24 jam setelah ovulasi. Nah, hal inilah yang menjadi perhitungan dalam hubungan seksual. Mungkin ketika ketika pasangan ingin memiliki anak, waktu yang paling baik adalah terjadi ketika setelah ovulasi ini, yaitu 12-24 jam. Kemudian lanjut adalah fase luteal. Setelah ovulasi, folikel yang telah melepaskan oosit berubah menjadi korpus luteum yang menghasilkan progesteron. Progesteron berfungsi untuk mempertahankan endometrium tadi agar tetap tebal dan siap untuk implantasi embrio. Jika pembuahan tidak terjadi, korpus luteum akan mengalami degenerasi atau menghilang. Kadar progesteron pun menurun dan endometrium kembali meluruh atau ovulasi dan memulai siklus menstruasi yang baru. Lanjut adalah kehamilan dan juga persalinan. Jika oosit yang dilepaskan selama ovulasi dibuahi oleh sperma, zigot yang terbentuk akan melakukan perjalanan ke uterus dan menempel pada endometrium dalam proses yang disebut implantasi. Setelah implantasi, embrio pun mulai berkembang dan hormon-hormon kehamilan seperti HCG diproduksi untuk menjaga korpus luteum dan memastikan produksi progesteron terus berlanjut, sehingga endometrium tetap mendukung perkembangan janin. Selama kehamilan, uterus akan mengalami banyak perubahan, termasuk peningkatan ukuran, peningkatan aliran darah untuk mendukung pertumbuhan janin. Kehamilan berlangsung sekitar 40 minggu dan berakhir dengan persalinan, di mana kontraksi miometrium yang kuat akan mendorong janin keluar dan uterus melalui vagina. Terdapat beberapa gangguan dan penyakit yang dialami oleh wanita. Ada banyak ya terkait gangguan dan penyakit ini. Mungkin saya tidak akan terlalu menjelaskan panjang lebar. Beberapa di antaranya adalah sindrom ovarium polikistik atau disingkat dengan PCOS, endometriosis, fibroid rahim, infeksi menular seksual atau IMS, penyakit radang panggul, kanker reproduksi, prolapsus uterus, menopause, dan gangguan terkait, kista ovarium, vaginitis, inferno, dan lain-lain. Tentunya gangguan dan penyakit ini tentunya harus kita hindari ya, dengan menjaga atau merawat dari vagina tersebut. Setelah tadi organ reproduksi wanita ya, jadi kita sudah bahas terkait organ reproduksi pria dan juga organ reproduksi wanita. Di sini saya akan menjelaskan hubungan antara fungsi seksualitas dan reproduksi. Pada pria, fungsi utama dari sistem reproduksi dan seksualitas adalah menghasilkan dan mengirimkan sperma untuk membuahi sel telur wanita. Proses ini melibatkan ereksi, ejakulasi, dan transportasi sperma melalui penis. Kemudian pada wanita, fungsi seksualitas lebih berfokus pada penerimaan sperma, pembuahan, dan dukungan terhadap perkembangan janin. Hal ini melibatkan proses ovulasi, penerimaan sperma melalui vagina, dan penamaan serta perkembangan zigot dalam uterus. Kepuasan seksual dan orgasme. Baik pria maupun wanita umumnya memiliki kemampuan untuk mencapai orgasme yang merupakan puncak dari stimulasi seksual dan seringkali diikuti oleh perasaan relaksasi dan kepuasan. Orgasme pada pria biasanya diikuti oleh ejakulasi, sementara pada wanita orgasme dapat terjadi tanpa hubungan langsung dengan pembuahan. Secara psikologis dan sosial, seksualitas pada pria dan wanita juga melibatkan kedua aspek tersebut yang juga penting, seperti dorongan seksual, identitas gender, peran sosial, dan hubungan emosional, semuanya mempengaruhi bagaimana fungsi anatomi ini diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi anatomi sistem reproduksi pria dan juga wanita. Harapannya semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat tentunya bagi saya pribadi dan juga
bagi orang lain. Mungkin sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.